Kisah cerita kali ini menceritakan sebuah legenda dari Jepang. Nobu, seorang penebang pohon, tinggal bersama istri dan anak perempuannya di rumah yang kecil. Pekerjaan Nobu bisa dibilang hanya bisa mencukupi keseharian mereka bertiga. Istri dan anaknya sangat suportif kepada pekerjaan ayahnya. Mulai dari mengurus rumah, memasak, dan semua urusan lain selain menebang pohon. Jadi Nobu sangat bersyukur karena bisa lebih fokus ke pekerjaannya. Namun sayangnya, semua itu tidak berlangsung lama. Istri Nobu meninggal karena sakit. Setelah itu, Nobu jadi terbebani untuk mengurus seluruh urusan rumah dan menjaga anak perempuannya yang masih kecil. Pekerjaannya mulai terbengkalai dan kondisi ekonominya makin parah. Nobu pun akhirnya menikah lagi dengan salah satu perempuan di desa. Nobu merasa lega karena dia bisa fokus ke pekerjaannya kembali. Istriku, aku titip rumah dan anakku ya. Iya, kamu bekerja yang tenang biar aku yang urus. Awalnya, kelakuan istri baru Nobu baik-baik saja. Dia menuruti amanah suaminya dan mengurus rumah dan anaknya dengan baik. Sampai pada suatu hari, anak dari istri baru itu lahir, seorang perempuan. Karena kondisi ekonomi Nobu yang tidak terlalu bagus, tambahan biaya yang makin besar membuat mereka jadi kekurangan. Gimana nih suamiku, makanan kita kurang untuk semua. Apalagi anak pertamamu, itu makannya makin mulai banyak. Coba kamu atur, biar aku usahakan untuk mencari uang tambahan. Nobu makin giat bekerja, akan tetapi tetap tidak cukup. Istri barunya pun mulai mendapatkan ide jahat. Suami sampah, kasih makan aja gak bisa. Aku tahu, biar saja makanannya aku dan anakku yang makan. Ngapain ku kasih ke anak pertamanya? Istri barunya pun mulai melakukan aksi jahatnya. Setiap kali anak pertamanya meminta makan, selalu diberikan sisa makanan jika memang ada sisa. Jika tidak, bahkan tidak diberikan makanan sama sekali. Aku lapar. Kamu sudah besar, ngalah dikit dong sama adikmu. Aku sudah lama sekali belum makan, Bu. Perutku sakit. Ayahmu tidak ada uang lagi. Kamu jangan egois dong. Akhirnya, anak pertamanya pun mengalah karena mendengar kondisi ayahnya. Dia sangat sayang kepada ayahnya dan tidak mau membebaninya. Tidak lama, karena kondisinya yang selalu tidak ada makanan, anak pertamanya yang masih kecil pun kehilangan nyawanya. Maafkan ayah, nak. Tidak becus menjadi ayah. Tidak bisa memberikanmu makanan. Sudahlah suamiku, jangan menyalahkan dirimu sendiri. Memang keadaan kita begitu. Nobu yang tidak tahu apa-apa hanya bisa bersedih dan bekerja lebih giat karena menyalahkan dirinya sendiri yang tidak bisa menyediakan makanan. Pada suatu hari, Nobu sedang memotong kayu bakar di luar rumah. Karena kondisinya yang masih galau, Nobu tidak menyadari bahwa kapak yang dipakainya sudah agak longgar. Sewaktu dia mengayunkan kapaknya, kepala kapaknya terbang dan jatuh ke dalam rumahnya. Nobu yang kaget berlari ke dalam rumah. Kamu gak apa-apa, istriku? Rupanya, kapak yang terlepas itu tertancap ke belakang kepala istri barunya. Banyak darah yang keluar, dan melihat itu Nobu makin putus asa. Seakan dia membunuh istrinya setelah anak pertamanya. Ajaibnya, istrinya selamat. Tetapi lubang bekas kapak menancap di belakang kepala istrinya tidak mau tertutup. Bahkan, pelan-pelan berubah menjadi sebuah mulut yang lengkap dengan gigi dan lidah. Sakit sekali kepalaku.
Makan. Makan. Siapa itu? Makan. Mulut aneh itu pun mulai mengendalikan rambut istrinya dan mencekik lehernya sendiri. Makan atau mati. Istrinya yang ketakutan menuruti semua kemauan mulut itu dan memberinya makan. Mulut itu menggunakan rambut istrinya sebagai tangan dan mulai memasuki makanan ke dalam mulutnya. Mulai saat itu, mulut itu selalu meminta makan. Makin lama makin banyak. Dan terus mengancam istri barunya dengan rasa sakit dan rasa takut yang dalam. Makan atau mati. Sampai di suatu hari, pada saat tidur bersama suaminya, mulut aneh itu berbicara kepada suaminya. Aku terkutuk. Aku membunuh anak pertamamu. Kuambil semua makanannya sampai dia mati kelaparan. Nobu yang emosi langsung mengambil kapaknya dan memenggal kepala istrinya. Seketika itu, ada suara yang membuat Nobu tersadarkan. Terima kasih. Ayah telah membebaskanku.